Oke, kita lanjut kembali perbincangan. Nah, kalau dari Bang Erwin, Bang Andreas juga kan setiap dan teman-temannya kan sekarang sedang benar-benar memelototi hasil penghitungan suara gitu ya. Karena kan satu suara pun matters gitu. Tapi kalau kita bicara dalam kumulatif nanti gitu, Prof. Kalau Golkar jadi ketua DPR, apa yang terjadi? Kalau PDIP jadi ketua DPR, apa yang akan terjadi? Iya, gara-gara jaraknya terlalu tipis ya. Ini kan biasanya PDI Perjuangan kalau tahun pemilu 2019 kan lumayan di atas 20 gitu ya. Jauh. Sekarang ke 16 lah. Di sini ada 15-an gitu. Ya. Wah, ini ekspektasinya malah tinggi, hoping gitu. Jadi kalau sampai terjadi gitu nanti Golkar gitu ya, lalu menang gitu pemilu legislatifnya, maka akan memimpin di DPR. Lah, apakah ini secara dari perspektif demokrasi, apakah ini akan menjadi satu katakan gitu ya tatanan yang bisa berdampak positif terhadap pembangunan kita, terhadap pemerintahan khususnya ya, pemerintahan yang good governance gitu. Menurut saya kurang. Karena apa? Diborong legislatifnya partai penguasa gitu ya, eksekutifnya partai penguasa, tidak terjadi check and balances. Eksekutif heavy-nya luar biasa. Maka kecurigaan publik luas, ini Indonesia akan dibawa ke otoritarianisme, bukan ke demokrasi lagi. Karena semuanya diborong sudah selesai gitu kan. Tapi kalau PDI Perjuangan yang menang dan bisa memimpin DPR gitu, maka akan terjadi check and balances yang relatif tentunya efektif. Karena tentu semua apa yang menjadi ketetapan dari pemerintah itu akan diawasi, dikritisi gitu ya, dan ada perdebatan di situ. Nah, kemarin contoh dalam periode terakhir 5 tahun terakhir 2019-2024 ini Pak Jokowi luar biasa eksekutif heavy-nya, senyap banget itu di DPR senyap. Jadi dikuasai oleh eksekutif. Nah, ini tidak bagus karena ada kebijakan yang tidak semuanya itu pro rakyat. Lalu rakyat tidak bisa melakukan kritisasi yang bisa membatalkan. Hanya DPR sebetulnya yang bisa membatalkan gitu kan. Kalaupun kuat sekali yang dilakukan oleh civil society terhadap kebijakan itu butuh effort yang luar biasa untuk membatalkan satu kebijakan. Contoh kebijakan yang sampai sekarang belum tuntas bisa dikritisi oleh civil society adalah Ciptaker gitu contohnya ya, undang-undang Ciptaker. Itu sangat kuat sekali lah. Ini yang kita butuhkan, tidak lain tidak bukan untuk supaya balance gitu ya, balance, dan penguatan sistem presidensial kita itu hanya bisa dihadirkan dengan efektifnya mekanisme check and balances. Respon Anda, Bang Erwin? Ya, saya kira Golkar pernah memimpin DPR 2004, Pak Agung Laksono waktu itu presidennya SBJK, ada check and balance juga pada saat itu. Jadi Golkar waktu itu mampu mengawasi pemerintahan SBJK dengan baik. Golkar prinsipnya adalah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi selama itu tujuannya baik ya, tujuannya untuk pembangunan, saya kira kalau Golkar diberi kepercayaan sebagai ketua DPR, Golkar tentunya akan memberikan percepatan undang-undangnya direvisi, kemudian anggarannya juga diprioritaskan kepada pembangunan. Nah, buat Golkar itu yang menjadi kunci, karena Golkar ini adalah partai yang berkarya, jadi kita harus membangun. Ya, harus dan juga siap mengawasi pemerintahan. Siap mengawasi pemerintahan. Galak juga nggak Bang Iwan? Kalau misalnya ada sesuatu yang memang menurut Golkar harus dikritisi, ya galak juga. Oh ya, Golkar pasti akan melakukan pengawasan juga, karena kan setiap komisi pasti dipimpin oleh beda-beda partai juga, fraksinya gitu. Jadi tergantung fraksi mana nanti yang akan mengawasi. Kalau pimpinan itu kan menerima masukan dari komisi, dan pasti rapat plenonya dipimpin oleh ketua partai, ketua DPR. Oke, sekarang tapi ke Bang Andre. Komparasinya agak beda ya. Kalau dibandingkan dengan pemerintahan Pak SBY, di mana Golkar memang satu koalisi gitu ya, ada di pemerintah, dan cukup kritis dengan PKS, saya ingat, dengan PAN ya, luar biasa. Karena memang konteks waktu itu
memungkinkan untuk justru mengkritisi dan seperti oposisi. Kenapa saat Bahkan ini tidak? kalau saat ini rasanya dengan prinsip melanjutkan semua programnya Pak Jokowi, mana mungkin akan mengkritisi gitu. Jadi karena sudah ada planning melanjutkan semuanya gitu kan, apa yang dilakukan. Nah ini saya tantang Mas Erwin supaya ada argumentasi lainnya gitu ya. Nggak bisa disamakan dengan tahun seperti itu, periode seperti itu. Siap mengkritisi Bang? Golkar selalu pasti akan melihat kalau kebijakan itu tidak pro rakyat, pasti kita akan pertanyakan dan tergantung komisi mana dulu, isu mana dulu nih ya. Tapi kalau itu isunya tujuannya pembangunan, tujuannya kesehatan rakyat, Golkar akan support. Oke, saya ke Bang Andreas. Bang Andreas, kalau kita kan tadi berandai-andai ya kalau Golkar jadi ketua DPR sudah terjawab. Kalau misalnya PDIP jadi ketua DPR berarti sudah pasti oposisi ya, Bang Andreas. Meskipun diksinya kurang disukai Bang Andreas. Iya. mengkritisi lah ya. Gimana Bang? Ya ini pemilu pilpres pileg belum selesai, gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Wiwik tadi ya teoritis ya seperti itu gitu. Tapi kita lihat perkembangan dinamika politik di Indonesia ini seringkali lebih cepat dari teori-teori yang ada gitu, mendahului teori gitu. Dan seringkali dinamika itu yang terjadi di tengah itu merubah konstelasi. Ini saya juga berbicara dari perspektif akademisnya gitu. Kita lihat pengalaman di 2014. Nah sekarang kita lihat perkembangan perjalanan antara Februari sampai dengan Oktober, ini masih dinamis juga gitu. Dan itu bisa merubah konstelasi-konstelasi yang ada gitu. Dengan peta. Kenapa? Karena dengan sistem presidensial, ya presiden dengan multi partai, ini juga bisa merubah banyak konstelasi yang ada. Baik di parlemen maupun di dalam perjalanan di eksekutif, di kabinet nanti. Jadi ya perkembangan ini akan menentukan perjalanan ke depan gitu. Dan kita tahu kekuasaan yang sekarang, kekuasaan dalam arti figuratif gitu, dalam arti person, ini berubah. Ke depan kan kalau misalnya apapun situasi dari hasil pilpres yang sekarang sudah dalam penghitungan ini, ya bukan yang sekarang yang berkuasa itu yang akan menjadi penguasa ke depan gitu. Jadi pasti akan ada perubahan-perubahan gitu. Dan dinamika itu bisa jadi lebih cepat dari apa yang kita pikirkan sekarang yang tadi Mbak Wiwi jelaskan gitu. Soal perubahan apa sih? Kok saya khawatir Bang Andreas sebenarnya udah punya info tertentu gitu. Iya, dinamika apa yang akan terjadi nanti sih Bang? Enggak, ini kan berdasarkan pengalaman. Kalau kita lihat berpikir secara politis itu kan, berpikir secara akademis kan ada dua cara berpikir, deduktif dan induktif gitu. Kalau Mbak Wiwi tadi berpikir secara deduktif gitu, melihat dari teori yang ada, check and balances, teori politiknya gitu. Saya berpikir secara induktif gitu, melihat dari empiris perkembangan pengalaman di Indonesia gitu. Dan ini bisa merubah konstelasi gitu. Begitu Pak Yu, nanti ikut belajar di ini sekolah partai PDI Perjuangan juga. Oke, kalau mau ngomong empirik ya sekarang real ya. Tidak tertutup kemungkinan memang Golkar akan menyalip gitu kan. Menyalip karena apa? Karena hitungannya juga belum final kan gitu. Ketika itu menyalip dan target yang sudah direncanakan secara terukur oleh ketua pemenangan tadi itu sekitar 35 dari total itu akan dimiliki oleh Golkar. Dan Golkar memang menjangkau orang-orang muda. Lama ini dengan Golkar Institutnya dan sebagainya itu luar biasa. Maka ada partai-partai muda yang seolah-olah akan menjadi rumahnya itu diambil duluan oleh Golkar. Karena Golkar memang leading dalam hal itu. Lah maka tidak tertutup kemungkinan memang Golkar akan menyalip dan secara alami dia bisa menjadi ketua DPR. Katakan seperti itu. Cuman apakah bisa Golkar itu menjamin perpolitikan kita itu sehat?
gitu ya, masih rasional dan sebagainya, tidak lalu kita kembali ke otoritarianisme. Itu yang mengkhawatirkan kita. Oke, baik. Tapi benar tadi apa yang sampaikan Bang Andre, masih kan sampai Oktober masih agak lama ya. betul. Dan kita juga sudah belajar. Semua hal bisa terjadi. Nah, itu dia itu. Soal teoritis dan juga pengalaman mungkin jadi pengalaman kita semua gitu. Oke, tapi sekali lagi terima kasih ya Bang Andre, Bang Erwin. Terima kasih Bang Andre. Prof Wiwin, terima Terima kasih kasih. atas Terima kasih. waktunya.